Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dumaria Simbolon dengan NIM D1A018112 dari kelas B, akan menceritakan ataupun menjelaskan sedikit mengenai erosi yang terjadi di daerah ini dan jenis-jenis erosinya. Baiklah, dapat kita lihat di sini bagaimana erosi yang terjadi di lahan ini. Hutan dan vegetasinya memiliki peranan dalam pembentukan dan pemantapan agregat tanah. Vegetasinya berperan sebagai pemantap agregat tanah, karena akar-akarnya dapat mengikat partikel-partikel tanah dan juga mampu menahan daya tumbuk butir-butir air hujan secara langsung ke permukaan tanah, sehingga penghancuran tanah dapat dicegah. Nah, selain itu, seresah yang berasal dari daun-daunnya dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Hal inilah yang dapat mengakibatkan perbaikan terhadap sifat fisik tanah, yaitu pembentukan struktur tanah yang baik maupun peningkatan porositas yang dapat meningkatkan perkolasi dan akan memperkecil erosi. Nah, berbeda dengan lahan hutan, lahan tanaman pertanian lebih rentan terhadap kerusakan tanah. Karena apa? Karena tidak adanya vegetasi atau tanaman semak sebagai penahan hujan, rendahnya bahan organik yang berasal dari seresah tanaman sehingga hujan lebih mudah memecah butiran tanah. Lahan hutan, pertanian monokultur dan lahan pertanian tumpang sari pada kelarangan yang sama tentunya memiliki tingkat erosi yang berbeda. Hal ini diantaranya disebabkan oleh vegetasi pada masing-masing lahan tersebut yang berbeda juga. Nah, pada daerah ini dapat kita lihat jenis erosi yang terjadi. Setelah ditinjau, jenis erosi yang terjadi adalah jenis erosi parit dan ada juga kejadian yaitu longsor. Nah, yang pertama kita akan tinjau bagaimana erosi parit ini. Nah, erosi parit ini terjadi karena adanya akumulasi aliran yang membentuk alur. Semakin besar akumulasi aliran, maka konsentrasi aliran juga semakin besar, sehingga alur yang terbentuk memiliki morfometri yang besar dan menjadi erosi parit. Nah, erosi parit banyak terbentuk pada lereng yang dimanfaatkan untuk pertanian. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan erosi parit adalah litologi, material tanah, iklim, topografi, penggunaan lahan, dan tutupan vegetasi. Secara teori, erosi parit sangat berpotensi terbentuk pada kondisi lereng yang relatif curam, material yang dominan debu lempungan, dan pengolahan lahan yang intensif. Adapun ciri-ciri dari erosi parit ini merupakan terbentuk sudah sedemikian besarnya sehingga tidak dapat dihilangkan dengan pengolahan tanah-tanah biasa. Dan erosi yang baru terbentuk biasanya berukuran lebar 40 cm dan dalam kira-kira 30 cm. Dapat berbentuk U atau V, dan erosi parit ini sangat sulit untuk dijadikan menjadi sebuah tanah pertanian. Dapat kita lihat di sini bentuk dari erosi parit sendiri. Di lahan ini juga, selain ada erosi parit, dapat kita lihat adanya longsor ataupun landslide. Nah, longsor merupakan bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan atau gerakan tanah terjadi pada saat bersamaan dengan volume besar. Terjadi akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap air ataupun liat yang jenuh air. Akan terjadi jika lereng cukup curam, terdapat lapisan di bawah permukaan tanah yang kedap air dan lunak yang merupakan bilang luncur, dan terdapat cukup air di dalam tanah seperti yang kita lihat di sini. Kita tahu banyak dampak yang terjadi akibat dari erosi tanah, baik itu secara langsung dan tidak langsung. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai erosi dan jenis erosi yang ada pada lahan di sini. Sekian, terima kasih.